Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu disingkat dengan PHIWM. P-nya itu apa? Pedoman, H-nya itu hidup, I-nya Islami, W-nya warga, M-nya Muhammadiyah. Maksudnya apa? PHIWM, pedoman hidup, itu minhajul hayah atau manhajul hayah atau the way of life. Artinya di sini Muhammadiyah ingin atau menghendaki bahwasanya warga Muhammadiyah itu punya pedoman yang bisa dijadikan acuan dalam kita hidup di dunia ini dan juga sebagai bekal di akhirat. Dan sehingga apa yang dibahas di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini penting, karena dengan memahami ini kita akan melahirkan syakhsiyah Islamiyah, pribadi Islam yang bisa memahami agama secara baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalam bingkai pemahaman agama Muhammadiyah. Kemudian kalau kita bicara, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang rumusan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, itu hasil Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta. Tahun berapa Pak? Tahun 2000. Berarti sudah pernah ngaji ya. Oke. Maka lahirlah PHIWM. Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan bukunya secara online. Nanti bisa dibeli di SM atau toko manapun secara online. Dan buku ini penting karena cukup sederhana tapi isinya cukup kaya gitu. Itu bukunya cukup apa? Kecil. Kalau kita lihat apa yang tertera dalam putusan atau PHWM ini, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, di sana Muhammadiyah merumuskan beberapa pedoman hidup Islami yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Ini yang pertama ya, bagaimana kita mempunyai pedoman dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua dalam konteks bermasyarakat. Yang ketiga dalam keluarga, mungkin dalam keluarga dulu, kemudian masyarakat, kemudian berorganisasi, kemudian mengelola aum, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, bagaimana hubungan kita dengan lingkungan, kemudian mengembangkan iptek dan mengembangkan seni budaya. Artinya bidang garapnya PHWM itu cukup luas. Nanti kita akan coba kita akan dalami satu persatu ya, tapi mungkin tidak mungkin selesai, tapi paling tidak menjadi muqaddimah pengantar dari PHWM itu. Jenengan bisa kembangkan secara sendiri atau mungkin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Tapi nanti tentu penyampaian saya berbeda karena saya nuansanya tetap nuansa ketarjian. Nah, landasan PHIWM, landasan dan sumbernya itu sebagaimana pemahaman keagamaan Muhammadiyah yang ada dalam kitab Masail Al-Khams, dalam kitab Masalah 5. Belum bisa. Bisa ya. Dalam kitab Masalah 5, ketika Muhammadiyah merespon 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah?
Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah. Yang kelima, ma huwal qiyas, apa itu qiyas. Dalam definisi agama, ketika Muhammadiyah harus merespon pertanyaan ma huwa din, apa itu agama, di sana dikatakan ad-dinu ay ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah as-sahihah. Kemudian makna as-sunnah as-sahihah ini direvisi atau diperbarui lagi oleh Muhammadiyah, maksudnya as-sunnah makbulah, sehingga sunnah atau hadis yang bisa dipakai di dalam Muhammadiyah itu mencakup hadis sahih dan hadis hasan, sehingga Muhammadiyah tidak menggunakan hadis dhaif meskipun dalam konteks apa? Fadhailul a'mal. Ini ciri khas Muhammadiyah dalam apa? Beragama. Meskipun kadang di masyarakat hadis-hadis dhaif itu kan sering disampaikan. Dan juga hadis dhaif itu cirinya ya, melakukan amalan yang sedikit tapi pahalanya apa? Banyak itu. Itu ciri hadis dhaif itu. Nah, sehingga sumber dan landasan PHIWM ini juga merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dibingkai dalam data-data keorganisasian kita. Misalnya ada MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Anggaran Dasar Muhammadiyah, dan juga pandangan keagamaan Majelis Tarjih gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, apakah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini penting untuk dirumuskan? Jawabannya apa? Sangat penting. Yang pertama, karena ini hasil amanat Tanwir Jakarta tahun 1992 yang menghendaki Muhammadiyah menyusun pedoman hidup Islami secara filosofis. Secara apa? Filosofis. Yang kedua, ada sebuah perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional, terutama pasca reformasi. Ini nanti bisa kita kaji atau dalami bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam konteks berbangsa dan bernegara, ya, termasuk nanti melahirkan konsep apa? Darul Ahdi Wasyahadah. Muhammadiyah memandang bahwasanya Indonesia itu negara perjanjian yang sudah disepakati oleh founding fathers, bapak pendiri bangsa kita. Pancasila itu meskipun bukan Islami tapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan Muhammadiyah harus juga memposisikan negara Indonesia atau NKRI itu sebagai apa? Darus Syahadah. Sehingga rumusan pandangan politik ini juga dianggap apa? Penting, dan itu kita temukan di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, munculnya berbagai macam filsafat modern yang sudah masuk ke dunia Islam. Filsafat pragmatisme. Jadi hidup itu cuma orientasinya apa, Pak Tobu? Nilai guna semata. Falsafah materialisme, berorientasi pada kepentingan apa? Materi. Jadi kerja, mohon maaf, bekerja itu ya hanya untuk mencari uang semata. Tapi nanti kita lihat dalam bagaimana pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam konteks berorganisasi dan mengelola kaum. Ternyata bekerja itu tidak hanya untuk mencari
uang, tapi ada nilai dedikasi dan juga nilai apa? Dakwah. Itu yang ditanamkan di Muhammadiyah gitu. Sehingga penting untuk kita pahami kalau kita bekerja di Aum Muhammadiyah itu bukan sekedar apa? Mencari uang gitu. Mencari uang. Ya mencari uang tentu ya, karena di Aum Muhammadiyah juga dibayar, apalagi Aum yang profit oriented. Tapi tidak sekedar itu, harus ada nilai dakwah. Bagaimana mengembangkan dakwah Islam ini, bagaimana juga menyebarkan pemahaman keagamaan Muhammadiyah di tengah masyarakat, sehingga karyawan di Muhammadiyah juga berbaju Muhammadiyah atau boleh berbaju dengan baju yang lain? Ya tentu berbaju Muhammadiyah. Berani bekerja di Aum Muhammadiyah ya harus berani berbaju Muhammadiyah. Masa kerjanya di Muhammadiyah dapat uang dari Aum Muhammadiyah tapi berbaju lain, itu jadi masalah gitu. Berarti nggak konsisten. Mungkin bahasa kasarnya apa Pak? Dua wajah, hipokrit gitu. Tapi bajunya kan dua gitu. Baju ketika saat bekerja karena berpandangan bekerja hanya mencari uang. Ketika di rumah, ketika di masyarakat tidak berbaju Muhammadiyah. Tentu itu yang tidak dikehendaki oleh rumusan PHIWM itu. Syakhsiyah Islamiyah, pribadi muslim, mungkin kalau ditambah Pak ya Muhammadiyah itu. Jadi tujuan lahirnya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu membentuk kepribadian yang Islam dan juga apa? Dalam bingkai pemahaman keagamaan apa? Muhammadiyah itu. Ya. Kemudian banyak faktor yang lain ya yang melatar belakangi lahirnya PHIWM. Misalnya arus globalisasi ini Pak Tobu, yang hidup kita itu sudah berada di dua alam itu. HP, mobile itu kan menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sekarang. Kalau Bapak dan Ibu sekalian bangun tidur itu yang pertama dicari apa Pak? Apa dulu Pak Tobu? Itu HP dulu gitu. Hidup tanpa HP itu kelihatannya sekarang kita sudah tidak bisa. Mungkin jenengan kerja gitu, HP-nya ketinggalan di rumah, itu perasaan dalam hati tetap happy atau enggak? Atau sedih? Ya enggak mungkin itu. Artinya ada ketergantungan terhadap apa? Produk globalisasi dan modernisasi gitu. Sehingga dalam sholat pun itu juga HP itu kadang apa Pak? Nggak bisa dihindari. Sholat kemudian apa Pak? Nada deringnya juga dinyalakan, sehingga dalam waktu sholat itu menjadi tidak khusyuk itu. Kemudian kalau kita lihat sifat dan kriteria pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah mengandung hal-hal yang pokok, prinsip dan penting, mengacu pada value dan norma. Artinya cukup ringkas tapi maknanya cukup dalam. Dia hanya mengambil poin-poinnya saja. Bersifat pengayaan, memberi banyak khasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Kemudian aktual karena memang merespon perkembangan zaman. Jadi kajian kita itu juga tradisional dalam arti mengacu pada pemahaman agama yang dipahami oleh generasi salaf. Tapi dalam kita memahami agama juga harus kontekstual, mengikuti perkembangan zaman. Itu ciri khas dari Muhammadiyah Pak Tebu. Muhammadiyah itu kan jargonnya aruju ilal Quran wa sunnah, back to the Quran and sunnah. Itu dalam konteks ibadah dan akidah atau akidah dan ibadah. Tapi dalam konteks muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bersifat dinamis, berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga kita dalam konteks bermasyarakat atau dalam berkehidupan modern ini tetap bisa menjaga apa? Agama, dan agama tetap apa? Relevan dalam kehidupan.
memberikan arahan tindakan individual, kolektif, kemudian bersifat keteladanan. Ini nanti kita lihat ya. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam konteks pribadi, keluarga, dan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya sifatnya individu dan juga apa? Kolektif. Ideal karena berbicara tentang keseharian, apa yang harus kita pahami dan apa yang harus kita lakukan. Robbani, mengandung ajaran dan pesan bersifat akhlaki dan kesolehan yang menjadi inti dari orang beragama. Orang yang beragama itu kan harus apa Pak Tefu? Melahirkan akhlak yang baik. Jangan sampai kita soleh, sholat, puasa, zakat, tapi berinteraksi secara sosial apa? Tidak baik. Nabi mengatakan apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau mahasinal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Puasa membentuk pribadi apa? Muttaqin la'allakum tattaqun. Salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Intinya ibadah itu harus melahirkan pribadi yang soleh, tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk apa? Masyarakat. Soleh secara individu dan soleh secara apa? Sosial. Taisir, panduan yang mudah dipahami dan diamalkan. Cara beragama Muhammadiyah itu mudah Pak, mudah tapi tetap sesuai dengan apa? Sunnah. Contohnya apa? Kalau kita sholat qiyamul Ramadan berapa rakaat Pak? Berapa rakaat Bu tadi malam? Tarawihnya jenengan 11. Umumnya masyarakat 23. 11 sama 23 cepat mana Pak Tebu? Kenapa kok cuma 23? Banyak mana rakaatnya? Jawab. Banyak mana? Banyak 23. Cepat mana? Berarti yang mudah yang mana ya? Saya juga jadi bingung kalau gitu. Yang mudah 23 atau 11? Jawabnya malah 23. Tapi 23 kalau dikebut 8 menit 7 menit Pak, sebagaimana video terbaru. Sudah mengikuti atau belum? 7 menit ya? Sholat cukup sekali gitu. Baru Allahu Akbar langsung rukuk, langsung sujud. Ya kalau masih muda-muda kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau usia sudah 60, 70, gimana itu? Yang mana asam auratnya, asam urat atau asam aurat ya? Asam urat yang betul, bukan asam aurat itu. Itu sudah tinggi gitu. Nah sehingga cara beragama Muhammadiyah mudah. Milih yang 11 karena hadisnya jelas, hadis Aisyah. Kata Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrata apa? Rakaatan. Salatnya Nabi itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan enggak lebih dari 11. Sehingga yang diperhatikan Nabi ketika qiyamul Ramadan 11, meskipun di zaman Umar bin Khattab Pak, ketika Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat di bulan Ramadan, sebagian riwayat mengatakan 20 dengan 3 witir, sebagian mengatakan tetap 11. Tapi kajian Majelis Tarjih berkesimpulan di masa Umar bin Khattab, ketika Ubay bin Ka'ab ditunjuk untuk menjadi imam itu jumlah rakaatnya ya 11, tidak 23. Itu kajian di Muhammadiyah semacam itu ya. Nah sehingga 11 ini ada prinsip taisir. Kita ibadah itu ringan, mudah diamalkan, tetapi dalilnya tetap kuat merujuk pada yang diperintahkan oleh Nabi. Ya meskipun tadi jenengan menganggap 23 yang lebih mudah ya, karena 23 lebih cepat ya. 23 itu jam 8 selesai, ada nggak sampai jam 8? Setengah 8 selesai Pak. Yang kita 11 itu kadang minimal jam 8, mungkin bisa juga di sebagian masjid setengah 9. Ini yang agak aneh ya, bagaimana rokaatnya sedikit tapi selesainya lama, karena kita
dalam menjalankan sholat tarawih itu juga merujuk Rasulullah. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Di hadis Aisyah tadi, kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah itu kalau sholat malam, wahai Abu Salamah ibn Abdirrahman, itu muridnya Aisyah, ketika bertanya kepada Aisyah, sholatnya Rasulullah itu baik, sholat baik itu berkualitas, Pak. Artinya apa? Menjaga rukun dan sunnah itu. Kalau baca Quran ya tartil, bukan Al-Fatihah satu kali nafas. Bisa baca Quran Al-Fatihah satu kali nafas? Bisa, tapi bisa tartil atau enggak? Nafas kita enggak sampai, Pak. Kemudian baru rukuk sudah bangkit lagi. Itu tuh makninah atau enggak itu? Nah, sehingga sholatnya Rasulullah itu jelas baik. Sholat baik itu menjaga apa? Sunnah dan rukun. Wa tulihinna, dan panjang. Kita nggak bisa niru ini yang panjang ini ya. Susah juga itu. Karena dalam beberapa keterangan Rasulullah itu pernah sholat ketika bulan Ramadan ini kan Rasulullah pergi ke masjid sebanyak berapa kali, Pak Tebu? Ada riwayat yang mengatakan 2 kali, ada riwayat yang mengatakan 3 kali. Di salah satu malam Rasulullah itu sampai ilal falah. Ilal falah itu maksudnya menjelang sahur. Salat malamnya Rasulullah kayak gitu. Nah, sehingga kalau Muhammadiyah 11 itu agak lama, meskipun gak lama gitu, memang apa? Meniru kalau salat malam itu memang kesunahannya apa? Panjang. Contoh yang lain, prinsip kemudahan dalam beragama di Muhammadiyah. Ini khusus jenengan, Bu. Wanita yang hamil dan menyusui ketika di bulan Ramadan tidak berpuasa, itu wajib qadha atau wajib fidyah, Bu? Atau wajib atau qadha dan fidyah, Bu? Hah? Yang jenengan dulu hamil dan menyusui, hah? Enggak nyaur katanya. Qadha atau fidyah, Bu? Hah? Fidyah atau qadha plus fidyah juga, dua-duanya. Pilihannya 3. Yang pertama qadha, yang kedua fidyah, yang ketiga qadha plus fidyah. Yang mana, Bu? Fidyah. Kenapa fidyah, Bu? Hah? Kenapa fidyah? Nah itu taisir. Taisir itu apa, Bu? Taisir itu apa, Bu? Hah? Sudah dijawab sama bapak-bapaknya. Taisir itu apa? Kalau nggak bisa jawab, nggak dengerin tadi berarti. Artinya ada kemudahan. Mudah mana bayar fidyah sama puasa? Nah itu. Jadi Muhammadiyah, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berbuka, ketika tidak berpuasa, dia cukup bayar fidyah, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu masuk al-hamil, wanita yang hamil, atau al-hubla, dan al-murdhi, wanita yang menyusui gitu. Ini ada prinsip apa? Kemudahan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dilihat, Bu, jenengan ketika hamil dan menyusui tidak berpuasanya sebabnya apa? Takut pada dirinya atau takut pada bayinya? Ketika takut pada bayinya, misalnya kalau hamil takut kehamilannya apa? Keguguran. Kalau menyusui takut apa? Air susunya berkurang. Karena jenengan berbuka berarti wajib qadha. Karena jenengan takut pada bayinya plus fidyah, qadha dan fidyah. Kalau berbukanya takut pada bayinya. Tapi kalau takut pada diri ya hanya qadha. Tapi kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Muhammadiyah berpandangan wanita yang hamil dan menyusui cukup apa? Fidyah itu lebih mudah. Dan juga fakta di lapangan, Pak Tobu, sebelum ada istilah KB, wanita itu bisa melahirkan tiap tahun.
Nah kalau wanita melahirkan tiap tahun itu kapan ngodoi gitu? Bisa ngodoi atau enggak? Enggak bisa ngodoi gitu. Meskipun setelah adanya KB ini kan kehamilan wanita apa bisa teratur gitu. Nah ini artinya apa? Muhammadiyah menganut prinsip kemudahan. Nanti kita perdalam waktu kita mengambil topik tahlilan antara budaya dan agama. Tahlilan pasca kematian itu mempermudah atau mempersulit? Nah itu sudah dijawab katanya mempersulit. Oke ya. Berarti PHIWM ini juga menganut prinsip apa? Kemudahan. Kemudian kalau kita lihat sebelum kita masuk pada poin-poin dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini, bagaimana Muhammadiyah memandang Islam? Islam itu yang pertama agama wahyu. Artinya semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua agamanya apa? Islam, betul. Semua agamanya apa? Islam. Bagaimana tentang agama Kristen atau Yahudi? Itu sebenarnya agama Yahudi itu bukan agamanya Nabi siapa, Pak? Hah? Yahudi itu kan anaknya siapa? Nabi Ibrahim punya 2 anak, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak 12 suku. Yang Israel itu kan gelarnya Yakub. Ya. Anaknya Yakub yang 12 ini salah satunya Yahuda. Pakai dzal karena orang Arab susah bilang dzal menjadi Yahudi gitu. Ya. Sehingga apa? Agamanya disebut Yahudi. Kalau Israel berarti keturunan Yakub, Bani Israel itu keturunan Yakub. Tapi sebenarnya dalam pemahaman Islam semuanya agamanya apa? Islam gitu. Semuanya Muslim. Dan Kristen ini kan agama yang lahir dari mana, Pak? Istilah Kristen itu diambil dari apa? Kristen itu kan dari Kristus. Kemudian ada istilah lain apa? Nasrani, dari kata apa? Nasiroh. Nasiroh itu Nazaret, yaitu desa kelahirannya Yesus Kristus atau Nabi Isa. Kalau Kristen itu bahasa Arabnya kan Al-Masih, Pak. Al-Masihiyah atau Nasroniyah, kalau bahasa Arab kan menyebut agama Kristen kan semacam itu. Dirujuk pada sosok yang membawa keselamatan dalam pandangan mereka siapa? Yesus Kristus. Dalam pandangan Islam semua nabi itu intinya membawa agama apa? Tauhid. Sehingga semuanya apa? Muslim. Misalnya ketika Al-Quran merespon klaim dari orang Yahudi terhadap sosok Ibrahim dan juga orang Nasrani itu, maka anak Ibrahim apa, Pak? Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kan tidak masuk akal tuh, Pak. Nabi Ibrahim itu siapa tadi? Bapaknya Ishak. Ishak itu bapaknya Yakub. Yakub itu punya 12 anak, salah satunya Yahuda. Ini berarti apa, Pak? Disebut di atasnya kakek ya. Itu apa itu? Buyut ya. Bagaimana kok mengikuti agamanya Yahuda? Kan tidak mungkin toh. Nggak mungkin. Misalnya Puan Maharani mengikuti Soekarno. Kan yang misalnya Pak Soekarno mengikuti Puan Maharani, kan nggak mungkin gitu. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Maka anak Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Islam itu artinya istislam. Istislam itu submission, yaitu penyerahan secara apa? Totalitas. Dasar atau landasan hidup dalam pandangan Islam itu tauhid, Pak. Semua nabi mengajarkan ajaran apa? Tauhid.
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin apa Pak? Rasulan ani'budullaha wajtanibut tauhid. Semua nabi dan rasul mengajarkan agama apa? Tauhid itu. Ketika kita hidup dengan landasan tauhid, itu yang pertama. Tujuannya apa? Meraih ridho dan karunia Allah. Karena tanpa tauhid kita tidak akan apa? Selamat. Orang yang meninggal masih mengucapkan la ilaha illallah akan apa? Selamat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Waktunya cepat sekali ya. Sudah mau jam 2. Hah? Lanjut. Padahal saya masih mau pembukaan ini. Lanjut ya. Nah, kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu membentuk pribadi muslim, mukmin, muhsin dan muttaqin. Apa bedanya Pak Tabu? Muslim sama mukmin tinggi mana? Hah? Tinggi mukmin. Kenapa Pak? Hah? Kalau muslim itu hanya masuk Islam saja, bisa juga Islam KTP saja Pak ya. Tapi kalau mukmin itu memiliki keyakinan yang tinggi. Rukun iman yang keenam ia yakini betul-betul dalam hatinya. Makanya seruan puasa itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhalladzina Bapak aslamu. Wahai orang-orang yang Islam. Tapi ya ayyuhalladzina apa? Amanu. Karena untuk melakukan puasa butuh iman, nggak cukup Islam. Makanya ini meskipun guyonan, saya nggak ngomong secara akademik loh. Meskipun banyak orang yang Muslim, Islam KTP tapi nggak puasa. Tapi kalau sudah mukmin, puasa atau enggak? Puasa. Makanya seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Lah puasa berarti kalau orang mukmin itu orang yang siap menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ditutup apa? La'allakum tattaqun. Ketika kita berpuasa melahirkan pribadi yang memiliki tingkatan spiritualitas yang cukup baik, sehingga ibadah itu harus berdampak kepada orang lain. Maka lahir apa Pak? Muhsin, yang ihsan. Dia memiliki relasi hubungan yang kuat dengan Allah dan juga dengan apa? Sesama manusia. Tapi yang paling tinggi muttaqin itu ya. Berarti muslim, mukmin, muhsin dan muttaqin itu. Dan sehingga dituntut untuk memiliki yang pertama akidahnya harus kuat. Akidah yang kuat tidak terkandung apa? Mengandung penyakit apa? Mengidap penyakit TBC. T-nya takhayul, B-nya apa? Bid'ah, C-nya khurafat. Itu harus ingat Pak Tabu. Saya pernah, ini serius ini. Saya pernah diminta nguji materi al-Islam pada rekrutmen karyawan itu. Bukan rekrutmen karyawan ya, itu tingkat jenjang karir, lupa saya itu. Sudah lama di Muhammadiyah saya tanya TBC itu apa gitu. Gak bisa jawab dia. Padahal sudah lama bekerja di Muhammadiyah itu. Kalau di dunia kesehatan TBC apa singkatannya? Nah, jangan-jangan nanti kalau ada nanti kalau ada ujian jangan jawabnya yang itu. TBC menurut dunia kesehatan. Maksudnya ini T-nya itu takhayul. Takhayul itu apa? Khayalan, kesialan atau percaya pada apa? Percaya pada apa? Misalnya zodiak gitu. Bintangnya apa itu? Sekarang bintangnya apa yang rata-rata di sini? Bulan Maret ini sial atau beruntung? Nah, itu termasuk
takhayul itu. Rizkinya bagaimana, kemudian apa? Asmara Bu, ini kan hafal, saya mikir itu. Itu namanya apa? Takhayul. Khurafat, percaya pada apa? Mitos. Misalnya bagi masyarakat yang hidup di Laut Selatan percaya pada mitos Nyi Roro Kidul. Ingin sugih percaya pada cerita-cerita pesugihan itu. Gunung Kawi, kemudian di daerah apa itu? Daerah Kedung Adem itu apa itu? Lemah Minger, ya itu. Lemah Minger itu. Langganan. Nah itu nggak boleh gitu. Nggak boleh bagi warga Muhammadiyah apa? Memiliki keyakinan semacam itu. Kemudian warga Muhammadiyah dituntut berpikir bayani. Bayani itu berpikir tekstual, acuannya Quran dan Sunnah. Ketika beribadah, ini ada dalil Quran dan Sunnahnya atau tidak gitu. Sehingga kalau kita pilih misalnya tarawih 11, kita cari dalil yang kita anggap apa? Kuat. Kemudian misalnya apa? Muhammadiyah tidak apa? Dalam praktek ibadah kita tidak kunut. Meskipun kunut ini debatable Pak ya. Kita anggap yang lebih kuat tidak kunut gitu. Itu berpikirnya apa? Bayan. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, harus paham ya. Jadi ada 3 epistemologi berpikir dalam Muhammadiyah. Yang pertama apa? Bayani. Bayani itu berpikir secara tekstual nasi ya. Mencari apa? Dalil dari Quran dan Sunnah. Secara umum kita praktekkan dalam konteks apa? Ibadah. Yang kedua burhani. Burhani itu berpikir secara empiris filosofis, berpikir secara apa? Rasional, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita tekuni di dunia kesehatan ya. Berpikir bayani itu yang sesuai dengan apa? Ilmu kesehatan atau medis gitu. Itu berpikir apa? Burhani gitu. Yang ketiga itu irfani. Kalau irfani itu pendekatan apa? Spiritualitas, tidak mengkultuskan teks dan tidak mengkultuskan burhani atau rasional, tapi juga kadang kita harus apa? Menggunakan pendekatan apa? Irfani, yaitu apa? Hati nurani. Bagaimana hati nurani, intuisi itu berbicara. Karena dalam menyelesaikan persoalan itu kita tidak terkadang tidak bisa hanya menggunakan pendekatan bayani atau burhani. Misalnya kasus Bapak dan Ibu sekalian yang jenengan sering dengar itu, dan juga di pengadilan Bojonegoro ya, masih berlangsung kalau nggak salah kasusnya. Ada kakek yang mencuri ayam itu dituntut apa? 2 tahun ya. Cumanya masalahnya ayamnya itu kayaknya ayamnya kepala desa ya. Kemudian belinya mahal juga, itu ayam keramat itu. Nilainya miliaran. Makanya dituntut 2 tahun. Tapi masalahnya mencuri ayam ini untuk apa gitu loh. Dia kelaparan atau misalnya kelaparan gitu loh. Karena nggak ada yang dimakan, mencuri ayam, dibawa ke pengadilan misalnya divonis berapa Pak? 2 tahun. Hati nurani kita bicara apa? Ada keadilan atau enggak? Enggak ada, meskipun dalam sidang mungkin dipahami bahwasanya nilai ayam ini juga miliaran, sehingga kalau divonis 2 tahun misalnya itu enggak seimbang. Tapi hati nurani kita itu berkata apa? Beda. Ini yang disebut apa? Pendekatan irfani. Ya contoh yang mudah Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau jenengan sholat itu nggak pakai baju atas bagi laki-laki, perempuan nggak boleh Bu. Karena apa? Auratnya wanita itu illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Tapi kalau laki-laki itu baina surah wa rubbah, antara pusar dan lutut.
Berarti baju atas boleh dibuka atau enggak? Boleh. Secara apa? Bayani. Secara bayani, secara dalil. Secara burhani, secara akal, kalau jenengan sholat tanpa baju atas, itu lebih nyaman atau lebih baik atau enggak, Pak? Lebih berkualitas atau enggak? Hah? Ya lihat situasinya. Kalau waktu panas, sholat tanpa baju atas itu lebih nyaman ya. Tarawih itu kalau musim panas, Pak, nggak pakai baju atas ya lebih khusyuk ya. Belajar. Gitu. Tapi kalau musim dingin, apalagi kita berada di Timur Tengah itu, nggak pakai baju atas ya kedinginan gitu. Berarti kalau pendekatan burhani itu akal, rasionalitas itu makan sifatnya agak oportunis gitu loh. Sesuai dengan apa? Manfaat dan keuntungan. Tapi ketika kita bicara tentang tadi orang yang sholat tanpa baju atas, itu nggak cukup pendekatannya bayani dan burhani, tapi penting juga mempertimbangkan pendekatan apa? Irfani. Irfani itu apa? Hati nurani. Kalau kita berangkat kerja itu pakai baju atas, nggak ada yang belajar, Pak ya. Nah, kemudian kalau kita sholat di depan zat yang sangat mulia, kok kita apa? Nggak pakai baju atas atau belajar itu. Nah, sehingga berpikir Muhammadiyah itu tiga: bayani, burhani, dan irfani. Kalau bayani secara dalil Quran dan Sunnah harus betul, burhani juga harus rasionalitas, Pak. Maka Muhammadiyah itu anti dukun atau pro terhadap dukun, Pak? Kalau orang sakit dibawa ke rumah sakit atau ke dukun? Hah? Jawab. Orang sakit dibawa ke rumah sakit atau ke dukun? Rumah sakit. Kalau dukun sakit dibawa ke dukun atau ke rumah sakit? Rumah sakit semuanya. Orang sakit dibawa ke dukun, ketika dukun sakit dibawa ke rumah sakit. Ya kita canda saja, Pak ya, karena bulan Ramadan yang jenengan nggak capek itu. Kenapa kok Muhammadiyah anti dukun? Karena ini juga konsekuensi dari pendekatan apa, Pak? Burhani, ilmu pengetahuan. Dan secara pendekatan bayani pun mendatangi dukun itu apa? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak konsultasi pada dukun, Bu? Atau mbak-mbaknya yang masih perawan itu konsultasi terhadap jodoh gitu. Canda Pak. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Nabi bersabda, man ata arafan, siapa yang mendatangi tukang ramal, fasalahu an syai'in, kemudian dia konsultasi terhadap sesuatu, hasil konsultasi ini fasaddaqahu, ia benarkan dalam hatinya, lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman, sholatnya 40 hari tidak diterima. Oh, sudah waktunya sudah mau habis. Nah itu lanjut aja katanya. Nah ini burhani itu. Sehingga Muhammadiyah anti dukun. Tapi irfani ini mohon maaf, Pak, kita itu gersang, sehingga yang perlu diperbaiki di Muhammadiyah ini irfannya sebenarnya. Sehingga di Muhammadiyah ini sopan santun kepada orang yang lebih senior, kepada atasan juga, kepada orang yang berilmu juga kadang-kadang tidak ada. Kenapa? Karena krisis irfani. Krisis irfani. Sehingga problem di sekolah Muhammadiyah itu yang menjadi problem umum ya. Anak didik sekolah Muhammadiyah itu pendidikan di Muhammadiyah ini tidak melahirkan apa, Pak? Anak yang memiliki integritas, termasuk nilai kesopanannya apa? Sangat rendah dibanding di sekolah yang lain. Tapi sebenarnya ketika lahir tiga pendekatan ini, bayani, burhani, irfani,
Muhammadiyah sudah menjembatani bahwasanya dalam memandang sesuatu harus balance, benar secara bayani, rasional secara burhani, dan secara hati nurani juga tidak bertentangan. Mungkin itu ya kajian pembukaan kajian kita tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab, Pak ya. Iya kalau ada. Iya kalau ada harus ada, Pak. Demikian saudara-saudara, materi kajian kita hari ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Mohon maaf kalau memang lebih dari jam 2 karena kita mulai tadi start jam 1:04. Ada yang ditanyakan, ini memang karena jamnya segini itu yang masuk sore sudah gelisah, Tat. Yang masuk pagi juga 1 jam duduk dengan berdesak-desakan. Maaf, karena kalau pintu masjid itu tidak ditutup, saya yakin banyak yang di tangga daripada yang di dalam. Jadi kami ya dari PSDI mohon maaf kalau memaksa pintu itu harus ditutup ya. Kemudian diharapkan saudara-saudara minimal mengikuti kajian Baitul Arqam ini 2 kali pertemuan minimal. Jadi nanti absen jenengan akan oleh teman-teman di PSDI untuk ya bagaimana supaya bisa mengikuti 2 kali pertemuannya. Ada yang ditanyakan dari pertemuan kali ini? Ya, masalahnya nanti kalau ada yang bertanya keluar di paidu teman-temannya, Tat. Ya, jadi kelihatannya sepakat seperti itu ya. Oke, insya Allah kalau kesempatan ini belum ada yang bertanya, saya yakin pada kesempatannya akan datang banyak yang bertanya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga puasanya lancar ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertimbangannya kenapa?